Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini, hari Minggu yang spesial buat kami. Kembali kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu hari ini ke dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengarkan berita ini. Kami siap memulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Home Sisi yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Jumpa lagi kita dengan ibadah minggu ini, minggu yang berbahagia, minggu yang spesial. Saya akan menyampaikan firman Tuhan buat kita semuanya. Dan saya beri judul panggilan menjadi murid sejati. Bicara tentang panggilan, kita adalah orang yang percaya kepadanya. Panggilan tertinggi bagi kita adalah menjadi seorang murid yang sejati. Seperti halnya sebelum Yesus naik ke surga, dia menyampaikan sebuah amanat yang kita kenal dengan amanat agung, yang berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Penekanan dari ayat ini adalah Tuhan menyuruh kita untuk menjadikan segala bangsa itu sebagai murid Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya ingin menyampaikan bahwa kita sebagai orang percaya harus memahami bahwa hidup kita dipanggil untuk menjadi seorang murid yang sejati. Saya akan ajak kita untuk membuka Alkitab yang terdapat di dalam Lukas pasal 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Bapak Ibu jemaat Home Sisi yang dikasih Tuhan, ayat ini kita bisa menemukan di dalam ayat ini ada 3 kelompok orang yang selalu berhadapan dengan Yesus pada waktu Yesus menjalankan pelayanannya di muka bumi ini. Kelompok orang yang pertama di dalam ayat ini katakan bahwa ada beribu-ribu orang banyak. Jadi saya bisa katakan kelompok yang pertama ini adalah orang banyak atau gerombolan orang banyak. Dan dikatakan selanjutnya, lalu Yesus mulai mengajar murid pertama-tama kepada murid-muridnya. Kelompok kedua adalah murid-murid. Katanya waspadalah terhadap ragi dan kemunafikan orang ketiga. Dan kelompok yang ketiga adalah orang-orang Farisi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan lihat satu persatu apa yang Yesus maksud dengan 3 kelompok orang yang sering dia temui di dalam pelayanannya waktu di dunia. Yang pertama adalah kelompok orang banyak atau gerombolan orang banyak. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 24 berkata begini. Dan sementara ia di Yerusalem, selama hari raya Paskah banyak orang percaya dalam namanya karena mereka melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Ternyata dalam pelayanan Yesus berkata bahwa banyak orang percaya yang mengikuti dia. Orang-orang mengikuti dia sehingga menjadi percaya. Mereka di sini menjadi percaya karena mereka menyaksikan Yesus melakukan mujizat, Yesus melakukan tanda heran, Yesus melakukan tanda ajaib, Yesus melakukan hal-hal yang di luar pikiran manusia. Sehingga mereka kagum dan mereka menjadi percaya kepadanya. Nah, kelompok ini saya bisa sebutkan sebagai kelompok orang percaya, orang Kristen yang percaya. Tetapi kenapa di ayat ini dikatakan Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka? Karena ia mengenal mereka semua. Kenapa Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka? Karena ternyata orang-orang banyak yang mengikuti dia ini adalah orang-orang yang hanya percaya karena melihat mujizat.
tidak percaya karena mengalami pengalaman pribadinya dengan Tuhan, tetapi mereka percaya karena mereka takjub dengan perbuatan-perbuatan ajaib, dengan tanda-tanda heran yang Yesus lakukan pada waktu itu. Nah, jadi dalam ayat ini kita bisa melihat ada orang percaya, tetapi ada orang kepercayaan juga. Orang percaya versus orang kepercayaan. Dan gerombolan orang ini masuk kategori orang percaya. Orang percaya ini termasuk orang Kristen. Banyak orang Kristen di seluruh permukaan bumi ini. Dan sebut saja mereka orang yang punya KTP Kristen. Tetapi belum tentu mereka itu juga adalah Kristen yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tapi mungkin hanya sekedar supaya mereka disebut sebagai orang Kristen. Itu masuk kelompok gerombolan orang banyak yang percaya kepada Yesus, atau masuk orang percaya. Yesus tidak butuh orang percaya karena Alkitab berkata dia tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena dia mengenal mereka. Tapi Yesus memilih orang kepercayaan. Orang kepercayaan adalah orang yang fokus kepada Tuhan, orang yang mau memikul salib, tidak mudah putus asa, tidak mudah mengalami tantangan kemudian dia mundur, tidak. Tetapi orang percaya, orang kepercayaan adalah orang yang setia kepadanya. Apapun yang terjadi, orang itu tetap setia. Itulah orang kepercayaan. Itu kelompok yang pertama. Bapak Ibu, kita lihat kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua tadi dikatakan bahwa ada kelompok orang Farisi atau kelompok ahli Taurat. Ini bicara tentang kelompok orang-orang yang masuk kategori orang-orang agamawi yang mengaku-ngaku orang yang beriman dan agamanya pinter, pengetahuan Alkitabnya luar biasa. Tetapi ada banyak ayat di dalam Injil di mana Yesus mencela mereka. Contohnya di dalam Matius pasal 23 ayat 27 sampai 8 bunyinya seperti ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Yesus mencela orang Farisi dan ahli Taurat karena Yesus mendapati ada kemunafikan dalam diri mereka. Mereka terlihat rohani, hanya tampak luar saja, tetapi di dalamnya mereka punya hati yang tidak bersih. Bahkan Yesus berani berkata bahwa ada berbagai jenis kotoran di dalam hati mereka. Ahli Taurat ini sebetulnya siapa? Ahli Taurat ini adalah golongan orang-orang yang ahli dalam hukum Taurat, makanya disebut ahli Taurat. Mereka kalau menerangkan tentang makna hukum Taurat itu pintar sekali, dan mereka ahli dalam hal itu. Sedangkan orang Farisi adalah orang-orang yang bertugas untuk menegakkan Taurat. Jadi mereka akan memperhatikan setiap orang Yahudi siapa yang taat kepada Taurat dan siapa yang tidak taat. Itulah orang-orang Yahudi. Padahal mereka sendiri adalah orang yang tidak pernah melakukan apa yang dikatakan oleh Taurat, ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itulah orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat seperti yang dikatakan oleh Yesus. Di dalam Lukas pasal 16 ayat 14 berkata, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mencemoohkan dia. Yesus mencela mereka karena mereka dikategorikan Yesus sebagai orang-orang yang adalah hamba-hamba uang, yang hanya melayani egonya sendiri. Mereka tidak melayani Tuhan dengan benar, tetapi mereka melayani ego masing-masing. Itulah ahli Taurat. Celaka, Matius 23 ayat 13 berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ada banyak masuk kelompok golongan orang yang kuat agamawi, yang sebenarnya mereka itu menghambat
orang-orang untuk masuk kerajaan surga. Dan Alkitab berkata Yesus mencela mereka. Dan Yesus berkata bahwa mereka itu orang-orang yang penuh dengan kemunafikan. Dan itu sangat berbahaya. Kalau itu ada dalam gereja masa kini, maka itu adalah sangat berbahaya sekali. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, seorang tokoh India, tokoh perdamaian dan tokoh pejuang kemerdekaan India bernama Mahatma Gandhi. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal dengan tokoh ini. Pada waktu muda, Mahatma Gandhi ini berada di Afrika Selatan. Dan dia selalu dalam pidatonya, dalam percakapan-percakapannya, dia menggunakan ayat-ayat Alkitab, khususnya ajaran-ajaran Yesus seperti khotbah di bukit, untuk dia pakai menjadi bahan-bahan khotbah dia. Jadi dia sering mengutip ayat-ayat firman Tuhan untuk menyampaikan pidato-pidato dan lain sebagainya. Mahatma Gandhi ini sebetulnya mulai tertarik dengan firman Tuhan, dengan Alkitab, dengan kekristenan. Sehingga suatu ketika ada orang yang bertanya kepadanya seperti ini, Tuan Mahatma Gandhi, saya melihat bahwa Anda seringkali menggunakan ayat-ayat Alkitab dalam pidato-pidato Anda. Tetapi pertanyaan saya, kenapa kok sampai sekarang Anda tidak menjadi orang Kristen? Jawaban Gandhi apa, Bapak Ibu? Dia menjawab seperti ini. Aku suka kepada Kristus. Aku suka Kristus, tetapi aku tidak suka orang Kristen. Kenapa dia sampai menjawab begitu? Sangat miris sekali kita mendengar jawaban dari seorang Mahatma Gandhi atas pertanyaannya, mengapa dia tidak mau menjadi orang Kristen? Karena ternyata dia tidak suka dengan orang Kristen. Kenapa seperti itu? Ternyata pada masa muda dia punya pengalaman yang kurang baik dengan orang Kristen. Suatu ketika, pada waktu dia punya kerinduan untuk menjadi Kristen, dia mendatangi sebuah gereja di Afrika. Pada waktu itu di Afrika terjadi pemisahan antara ras kulit putih dan kulit hitam. Dia ingin memasuki sebuah gereja. Pada waktu dia sampai di depan gereja, dia bertemu dengan seorang penerima tamu, seorang usher. Mungkin kalau kita sekarang biasa di gereja ada usher ya, pelayan-pelayan Tuhan yang berdiri di depan gereja dan menyambut para tamu untuk masuk. Dan usher ini adalah seorang yang berkulit putih. Apa jawab usher ini kepada Gandhi? Hai orang kafir, mau kemanakah engkau? Gandhi berkata, saya mau beribadah di gereja ini. Tapi sang penerima tamu berkata, maaf, di sini tidak ada tempat, di gereja ini tidak ada tempat untuk orang kafir. Silakan Anda pergi dari tempat ini atau saya akan menyuruh pengawal-pengawal atau penjaga-penjaga untuk mengusir Anda. Dan pada waktu itu Gandhi akhirnya meninggalkan gereja. Itulah pengalamannya dengan orang Kristen, yang begitu membuat dia tidak suka dengan orang Kristen, sehingga dia tidak juga menjadi seorang Kristen. Jemaat Homsis yang dikasih Tuhan, hal ini biarlah menjadi pelajaran buat kita, bahwa kita tidak harus menjadi orang-orang yang paham agama secara baik tetapi tidak menjadi pelaku firman. Kita harus menebarkan kasih itu kepada orang tanpa memandang dia dari suku, ras, agama, apapun. Tetapi kasih Kristus itu berlaku untuk semua orang, berlaku untuk seluruh bangsa. Dan kita harus membawa banyak orang untuk datang kepada Tuhan melalui tingkah laku dan perilaku kita sehari-hari. Kelompok yang ketiga yang sering bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanannya adalah murid-murid atau murid yang sejati. Seperti yang saya katakan di awal tadi, murid sejati adalah disebut sebagai orang-orang kepercayaan. Orang-orang kepercayaannya Tuhan. Orang kepercayaan Tuhan itu adalah menjadi prioritasnya Tuhan. Dan Tuhan mau mempercayakan dirinya kepada orang yang bisa dia percaya. Saya percaya kalau kita menemui orang yang bisa dipercaya dan orang yang tidak bisa percaya, dalam mempercayakan satu tugas pasti kita akan juga memilih orang yang bisa dipercaya. Ternyata
murid sejati ini adalah bicara tentang orang-orang kepercayaan Yesus. Di dalam Matius pasal 13 ayat 11-12 berkata, jawab Yesus kepadamu. Kepadamu di sini dalam arti murid-muridnya. Dia jawab Yesus, kepadamu diberi kuasa karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka, yaitu orang banyak dan ahli Taurat, itu tidak. Ada hal yang spesial yang dimiliki oleh murid-murid. Yesus berkata kepada murid-murid, dia memberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada orang lain, kepada orang banyak, kelompok orang yang pertama tadi, dan kepada para ahli Taurat dan orang Farisi itu tidak. Dia tidak mempercayakan rahasia kerajaan surga kepada mereka. Betapa prioritasnya Tuhan kepada para murid. Itu sebabnya Yesus menginginkan kita menjadi muridnya, menjadi murid yang sejati. Melalui firman Tuhan hari ini, kita bisa melihat bagaimana kita dipanggil untuk menjadi murid. Bukan hanya menjadi sebagai orang percaya yang biasa saja, tapi kita dipanggil untuk menjadi murid yang sejati. Murid Yesus Kristus yang setia kepadanya, setia sampai akhir, melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Dia perintahkan kepada kita. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh mengerti sekarang bahwa kami dipanggil bukan hanya menjadi orang Kristen saja, atau sekedar menjadi orang percaya, tetapi kami harus naik level menjadi seorang murid yang sejati, di mana rahasia kerajaan surga, karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga akan Engkau berikan kepada kami sebagai murid-murid. Ajar kami semuanya untuk mengetahui hal ini, memiliki kerinduan untuk meningkat menjadi murid yang sejati, supaya di dalamnya kami tahu bahwa hidup kami adalah untuk memuridkan banyak orang untuk dibawa kepada Tuhan. Terima kasih, biarlah firman itu boleh merema di hati kami dan boleh kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari kita aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Selamat menikmati kebersamaan, quality time dengan keluarga yang kita cintai. Kasihi Tuhan, cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.